Halo semuanya, selamat datang di Markipod, Mari Kita Podcast, episode ketiga dari BMSB Kabinet Gerham Merta. Buat teman-teman yang belum kenal nih, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Raya Volka dari SB 57. Gue di sini berkesempatan sebagai host Markipod episode ini. Nah, di episode Markipod kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing sama seru-seruan nih sebelum UAS 2 minggu lagi, bareng dua teman kita yang jauh-jauh ngerantau ke Bogor buat kuliah. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong. Oke, teman-teman pada kepo nggak sih apa aja yang bakal kita omongin di episode kali ini? Makanya stay tune ya. Di episode kali ini yang kayak gue bilang tadi, bakal ada dua orang teman gue yang spesial dan kece banget yang bakal nemenin gue. Siapa lagi kalau bukan Peter sama Grace. Oke, halo Peter, halo Grace, apa kabar nih kalian? Halo Raya, halo Grace. Alhamdulillah kabar gue baik. Halo, aku juga baik. Halo Peter, halo Raya. Sebelum kita mulai Markipod, kayaknya kalian harus perkenalan dulu deh. Buat teman-teman yang belum pada kenal, boleh mulai dari Peter. Oke Raya, halo semua. Perkenalkan, nama gue Peter Febrian, asal gue dari Batam, Kepulauan Riau, dan gue memutuskan untuk merantau ke Bogor demi berkuliah di SBIPB University. Salam kenal semua. Halo semuanya, aku Grace Palamba, biasa dipanggil Grace. Aku dari Toraja Utara, jadi Toraja Utara itu kota kecil di Sulawesi Selatan. Lo Peter udah berapa lama tuh ke Bogor? Oke, jadi awal kedatangan gue di Bogor itu di bulan Januari 2022, dan gue memutuskan untuk kontrak bersama teman-teman. Oh, jadi lo di sini ngontrak ya sama teman-teman lo ya? Bener. Kalau lo Grace, lo dari kapan tuh udah di Bogor? Sama juga sih sama Peter, jadi aku juga mulai dari awal Januari. Karena waktu itu SB bilangnya bakalan hybrid kan, jadi aku juga ikut. Jadi untuk mutusin untuk ke Bogor, gitu. Kalau lo Grace di Bogor sama siapa nih? Kalau aku sebenarnya sendiri, ngekos juga sendiri sih. Tapi aku ada punya teman di kosan aku tuh juga rata-rata anak SB juga sih, Rai, yang ngekos. Ini nih, gue tuh kepo gitu loh sama rutinitas orang-orang yang pada ngontrak, pada ngekos di Bogor gitu. Apakah sama kayak rutinitas gue yang di rumah gitu loh. Karena kan kalian ini ya, misalnya kuliahnya tetap online. Terus kalian ngapain aja gitu loh di kontrakan kalian, di kosan kalian. Boleh dong ceritain. Oke, jadi yang gue rasain pertama kali pas ngontrak itu sedikit shock ya. Dalam hal ini yang buat shock banget itu pas mulai dari buka mata aja udah shock. Nah, biasanya kalau misalnya kita di rumah, kita buka mata, itu semua sudah ready, udah siap. Yang kerasa yang kedua, rame ya. Jadi biasanya di rumah itu mungkin kita bangun, kalau misalnya gue pribadi anak tunggal itu sedikit sepi di rumah. Nah, kalau kali ini gue bangun aja udah rame, udah siap kuliah gitu teman-teman semua. Kalau misalnya kita bangun tidur di rumah kan cuma beresin kasur ya. Kalau misalnya di kontrakan tuh beresin cucian, kita beresin. Oh, nggak laundry, lo nyuci. Nyuci sendiri, benar. Gitu. Terus jadi kalau makan gimana tuh? Makan pas di bulan puasa, alhamdulillah kami berusaha untuk masak ya. Atau enggak kita mungkin beli juga, tapi kalau misalnya di bulan-bulan yang non puasa, otomatis lebih sering beli gitu. Oke. Kalau Grace gimana nih rutinitas lo selama ngekos di Bogor? Jadi kalau rutinitas aku sih sebenarnya kayak mirip-mirip ya sama Peter, kayak dari bangun tidur udah harus ngebersihin, beresin, dan pokoknya persiapan lah untuk kuliah online. Jadi masak juga masak sendiri. Jadi aku full masak tiap minggu. Aku selalu masak. Aku jarang banget beli makanan di luar. Itu pun kalau diajakin aja sama teman-teman. Jadi kayak sekali 2 kali doang. Aku juga kadang olahraga dikit-dikit sih kalau pagi. Abis itu, keren. Ya, aku workout dulu. Paling kayak 10 menit atau 15 menit. Abis itu baru kuliah online, sarapan. Tapi aku sarapannya yang instan, kayak misalnya aku makan oatmeal gitu-gitu doang sih, Rai. Jadi sarapan, kuliah online, abis itu masak lagi untuk makan siang. Biasanya makan siang itu udah sampai malam ya. Jadi bisalah untuk 2 kali lah untuk kalau udah masak sekali dalam sehari. Jadi cuman rutinitasnya kayak gitu-gitu aja sih, Rai. Terus sih. Lo biasanya masak apa tuh?
Jadi kayak aku ngebuat book list menu gitu loh untuk Demi misalnya apa lucu seminggu banget. iya Dong. mungkin agak alay ya, cuman, aku lebih suka kalau terorganisir gitu kan. Misalnya kayak seminggu ini aku bakalan masak ini, menunya tiap hari itu ada tempe, tahu, ikan, masak sayur. Jadi kayak udah seminggu ke depan tuh udah ada planning menu gitu. Peter lo catering aja deh mendingan ke Grace. Boleh banget. Boleh. Terus kalian ngerasain gak sih beda dari rutinitas di rumah dan di Bogor ini? Bedanya apa sih? Enakan mana menurut kalian? Di Bogor atau di rumah kalian? Oke, kalau misalnya dari gua pribadi, untuk urusan kebutuhan, itu gua condong lebih suka di rumah. Karena udah terima bersih. Cuman memang kalau misalnya dibilang gua nggak ngapa-ngapain, ya nggak juga. Jadi contoh misalnya ada pembagian job desk gitu. Kalau misalnya gua bagian yang ngerapiin, Oh sama yang gitu. ngerapiin. Bener. Sama kayak misalnya kayak nyetrika itu gua. Lo Kemudian kalau jago untuk nyetrika nih. barang. Iya, boleh kalau mau laundry ke gua bisa. Oke, jadi catering ke Grace, laundry ke Peter Ini ke gitu ya. gua, boleh. Kita ini aja barteran aja. Ya lebih enak di rumah dibandingkan di Bogor untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut lo ya Grace, dengan lo ngerantau ini, lo merasa jadi lebih independen gak sih? Lebih mandiri gitu? Iya, aku ngerasa banget. Aku bener-bener jadi independent woman banget gara-gara ngekos ya, gara-gara ngerantau jadi harus bisa ini, harus bisa itu, dan nggak terlalu banyak ekspektasi ke orang-orang. Jadi kayak mulai membangun diri sendiri dan juga bisa ngatur segala satunya sendiri kayak manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen kebutuhan, everything itu dilakukan dengan sendiri gitu sih, Rai. Kalau lo gimana tuh? Lo merasa nggak setelah lo ngontrak nih walaupun bareng teman-teman ya, tapi lo ngerasa nggak lo jadi lebih independen? Pasti kerasa banget dan juga pasti ngefek banget ke gue. Seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau misalnya segala kebutuhan pribadi terkecil pun kita yang ngurusin sendiri. Apapun yang bisa kita kerjain ya udah kita yang kerjain sendiri, kita nggak bisa lagi bergantung pada orang lain. Misalnya contoh lu motor lu rusak, lu harus bisa perbaikin sendiri. Kalau misalnya ada, Iya, nah itu lu benar-benar nggak bisa lagi ya, pa tolong gitu, nggak bisa. Lu harus mikir, putar otak, entah lu ngebuka YouTube, ngebuka Google, hal-hal terkecil itu pun kadang bisa mempengaruhi skill-skill yang ada dalam diri lu gitu. Oke, gue mau nanya nih ke Grace ya. Menurut lo gaya hidup di Bogor nih, menurut perspektif lo tuh beda gak sih? Gitu. Beda banget. Kayak misal dari culture-nya aja ya, gaya hidup yang berkaitan dengan culture. Kayak misal dari segi makanan, gaya hidup tentang makanan. Kalau di daerah aku sendiri, di Sulawesi Selatan tuh suka yang pedas-pedas, Rai. Nah, sedangkan kalau di Bogor tuh mostly itu makanannya ada kecapnya, jadi kayak manis-manis gitu loh. Jadi kayak semenjak aku ke sana tuh aku suka banget makan makanan yang manis-manis, gara-gara kayak orang-orang kan lebih suka kan, environment-nya kan Tapi lebih lo berarti suka. lo cocok dong sama makanan Bogor yang manis-manis itu ya? Iya, sebenarnya awalnya kayak aku kalau beli makanan di luar, itu aku selalu pasti beli cabe lagi untuk itu, atau aku beli bon cabe kan untuk ini naruhin Oh iya. naruhin bon cabe ke makanannya biar ada rasa pedesnya. Tapi seiring waktu itu aku udah beradaptasi, jadi udah cocok lah, lidah aku udah mulai kayak, "Oh iya kayaknya aku cocok nih sama makanan ini." Oke. Itu dari segi makanan ya. Kalau Iya. yang lainnya gimana nih? Kalau dari segi pergaulannya kayak gitu Iya ya, betul. kalau dari segi pergaulan sebenarnya kalau di daerahku, sama di Bogor agak sama-sama sih. Anak-anaknya tuh ramah-ramah, apalagi di Bogor itu ramah banget, Oh Rai. Jadi gitu. kayak iya aku di belakang SD itu kan kosan aku kan. Jadi kayak aku masuk gang gitu tuh kayak ada orang-orang, ibu-ibunya, pokoknya banyak orang di situ yang kayak Nyapa lah ya, say hi. Walaupun nggak kenal. say hi, say hello, walaupun Kalau mungkin nggak kenal. di daerah lo dulu gitu nggak? Enggak, nah itu perbedaan yang besar ya yang aku lihat untuk dari segi yang kayak gitu. Karena kebetulan aku orang yang juga suka bergaul dan suka bersosialisasi ya, aku nggak risih dengan hal itu, bahkan aku suka banget, aku sapa balik, terus aku tanya balik, jadi aku ngajak conversation juga sama Ngobrol mereka. jadinya ya sama ibu. Jatuhnya jadi ngobrol. Kalau lo nih Peter, menurut lo hidup orang-orang di Bogor tuh beda nggak sih sama hidup orang-orang di Batam? Oke, kita mungkin bisa mulai dari
makanan ya, sama kayak Grace tadi, kalau misalnya makanan di Batam, karena Batam ini hitungannya Pulau Sumatera ya, nah itu kami condong untuk makan makanan yang pedas. Nah, berbanding terbalik dengan makanan yang selama ini gue makan di daerah Bogor. Hitungannya sambal pun di warteg itu nggak pedes. Nah, tapi setelah beberapa bulan, gue akhirnya udah bisa selamat lah gitu dari makanan-makanan ini. Kemudian untuk pakaian, nah kalau untuk di daerah Batam sendiri, cenderung lebih cuek dalam hal pakaian yang bermerek gitu. Jadi kalau di Batam itu nggak ada mikirin masalah merek, brand. Nah kalau misalnya di Bogor yang gue lihat kebanyakan entah di jalan ataupun bahkan di teman-teman terdekat gue, juga merek itu merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pakaian. Nah misalnya lu mau pergi ke, anggaplah lu cuma mau ke warteg gitu, tapi pakaian lu juga harus hedon gitu contohnya. Oh gitu, lo punya temen yang kayak gitu, datang ke warteg harus pakai baju bermerek gitu ya? Ya, entah mungkin harus mandi dulu, harus mempersiapkan dulu, siap-siapnya sejam, habis itu kita nyampe tempat makan, 5 menit, 10 menit, selesai balik, udah selesai, that's it gitu. Kalau misalnya gue, di daerah gue, ya udah, lu mau ke acara besar, formal, baru mempersiapkan dengan baik, entah merek baru diperhatikan dan lain sebagainya. Kalau di sini mungkin itu. Cuek gitu ya kalau lo tuh di sana. Yes, benar. Kemudian hampir bisa dibilang pergaulan di sana itu benar-benar majemuk, benar-benar menyatu semua, blend. Gak ada perbedaan antara lu pribumi apa enggak dan lain sebagainya. Nah itu masih gua rasakan di Bogor. Itu entah mungkin bisa dibilang negatif atau enggak ya. Karena di sini masih cenderung memandang gitu kalau misalnya sara itu sedikit berpengaruh dalam pergaulan. Itu sih yang gue rasa. Tapi kayak yang tadi lo bilang nih soal mungkin dari pakaian gitu-gitu, lo nyesuaiin gak sih? Jadinya lo lebih ke care juga tuh sama merek-merek yang lo pakai, atau lo tetap jadi orang Batam yang cuek dengan merek baju gitu? Oke, nah ini dengan jujur gue mengatakan bahwa gue terpengaruh. Oke. Setelah beberapa bulan gue melihat orang-orang yang di mall itu, kemudian juga gue melihat teman-teman gue ketika berpakaian, gue merasa minder sendiri, jujur. Jadi gue mulai terbawa. Nah benar, gue mulai terbawa. Gue mulai setiap kali mau pergi, gue mulai mempersiapkan diri itu. Gue mulai mikir, gue mau pakai baju apa, gue mau pakai celana apa, matching apa enggak, apakah gue harus pakai parfum, apakah gue harus pakai jam dan lain sebagainya. Gue harus betul-betul mikirin gitu. Kalau misalnya gue di Batam enggak, gue sekedar bawa handphone, dompet, celana pendek, kaosan, udah gue bisa pergi kemana aja. Pressure nggak sih, atau lo justru lebih asik karena itu suatu hal yang baru kan buat lo, buat mikirin fashion gitu? Lebih ke arah positif menurut gue, karena orang kan menilai kita itu pertama dari penampilan kan. Nah, tapi yang membuat negatif itu, lu sedikit butuh waktu untuk mempersiapkannya. Kemudian juga itu menjadi bahan pikiran, jadi bahan overthinking. Bahkan mungkin kalau misalnya lu udah janjian besok mau pergi, lu udah mulai mikir nih dari hari ini nih, dari kemarin. Gue harus pakai baju apa gitu ya? Gue harus baju apa enggak ya? Oke, kita bakal ngomongin soal pengeluaran kalian per bulan di Bogor sama di sana. Gimana rasanya harus ngatur keuangan sendiri gitu. Kalau dari Grace, coba deh lo spill pengeluaran per bulan lo di Bogor berapa? Aku buatnya per minggu sih, karena aku selalu nyatetnya per minggu, Rai. Oke. Kalau per minggu biasanya itu paling banyak itu ya, kalau aku nggak keluar, maksudnya aku nggak keluar kemana-mana, itu paling banyak itu 200. Paling 200 banyak. Minggu? Iya, per minggu. Itu dikit sih. Iya, itu dikit banget kan, karena aku masak. Kembali lagi karena aku masak, dan segala bahan-bahan baku di Bogor itu emang murah-murah kan, apalagi kalau kamu ke pasarnya. Aku sering ke pasar, tiap minggu aku ke pasar. Keren sih. Beli bahan makanan. Jadi kayak bahan makanan itu bakalan aku pakai selama seminggu untuk ngolah apa-apa aja yang udah jadi menu aku untuk seminggu ke depan. Jadi kalau untuk makanan paling 100 atau 200 udah paling banyak, Rai. Dan aku kalau keluar jalan sama teman-teman lo gitu? Nah, itu kalau misalnya kalau aku keluar, tergantung kemana dulu nih. Kalau misal ke mall, ya pasti agak high juga ya pengeluarannya, mungkin kayak 100-an. Iya, untuk beli makanan, beli minuman, beli cemilan kalau ke mall. Tapi kalau semisal cuman keluar doang, ya keluar healing lah kayak kata Peter tadi, cuma naik motor doang ya biasanya gitu. minjam motor teman, ya udah kita kemana-mana aja gitu.
paling kayak gitu. Udah isiin bensin doang ya. Iya bener, terus wisata kulinernya paling ya udah beli telur gulung kayak gitu-gitu. Oke. Bener-bener low budget banget lah kalau keluarnya. Berarti keren sih lo. Itu sama Kosan lo berapa sebulan? Kosan aku kebetulan agak lumayan murah ya. Kalau menurut aku karena aku udah survei kosan di mana-mana di belakang SB itu ini 800 itu sendiri, kamar mandi dalam, terus udah include wifi sama listrik sama air. Itu murah sih, keren. Iya, bener banget. Kalau lo Nitar, spill pengeluaran per minggu lo. Jadi kalau misalnya untuk pengeluaran gue lebih ke per bulan ya, karena gue dapat transferannya per bulan. Jadi pengeluaran gue dalam sebulan itu untuk makan, karena gue lebih beli, itu dalam sehari itu bisa 40 hingga 50 ribu rupiah. Jadi kalau dikali kurang lebih dalam sebulan tuh 1.500.000. Wow. Nah, plus juga untuk pengeluaran yang lain-lain nih, 500 ribu rupiah. Jadi total pengeluaran gue tuh 2 juta. Itu patokan gue. 2 juta ini, 500 ribu tadi itu untuk bensin, untuk bayar parkir, untuk nyuci motor, atau untuk yang lain-lain lah. Kalau misalnya gue tiba-tiba pergi, tiba-tiba gue jalan sama teman. Bukan tiba-tiba sih, hampir tiap hari pergi sama teman-teman. Iya benar. Nah, yang gue rasain tuh di Bogor tuh kayak tiap hari tuh pergi ya. Yes, benar. Tiap hari jalan. Pasti. Berarti kalau pengeluaran per bulan lo 2 jutaan ya kurang lebih seminggu 500.000 lah ya. Benar. Grace, dua kali. Soalnya lo makan beli. Yes, benar. Lo makan kayak berapa tadi 40 ribuan ya? Hari ya, berarti lo makan 3 kali 50 ribu. Iya, 3 kali. Jadi pagi, siang, sore. Paginya gue biasa makan sama kayak Grace, gue instan. Entah gue beli bubur instan atau mie instan ataupun roti. Kemudian di siang dan sorenya baru gue nyari makan. Kalian kan nih tinggal di Bogor tuh pada sendiri kan? Maksudnya gak sama saudara, gak sama orang tua gitu. Gue mau kepo-kepo soal mental health kalian. Apakah aman dari Januari misah sama keluarga? Terus kalian tuh pernah homesick gak sih? Karena kan lumayan ya 5 bulan jauh dari keluarga. Gimana mental health lo aman gak? Aman, 100% aman. Jadi kalau misalnya munafik ya, kalau misalnya bilang gak rindu orang tua di rumah. Nah, munafik juga kalau misalnya kita bilang posisi orang tua kita di rumah bisa tergantikan dengan keramaian di sekitar kita, di daerah yang kita merantau gitu. Nah, cuman memang ada di beberapa aspek yang kita lebih butuh orang tua, di beberapa aspek kita lebih butuh teman. Gitu. Oh iya, benar sih. Nah, itu bagaimana cara kita bisa ngeimbangin itu. Nah, bisa kita cara ngimbanginnya tiap hari kita video call orang tua, kemudian juga bisa kita tiap hari ya sekedar ngobrol-ngobrol kosong aja. Lo pernah diingin nggak sama teman lo gara-gara itu? Kayak enggak. Oh enggak. Jadi mungkin dipertanyakan iya, karena rata-rata teman gue mungkin nelpon orang tuanya entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, atau bahkan pas ditelepon baru nelpon kan. Nah kalau gue enggak, gue pribadi tuh tiap hari matokin jam 8:30 gue nelpon orang tua gue. Baik, keren sih tuh. Kecuali gue rapat, kecuali gue ada acara, nah itu gue nggak bisa. Tapi kalau misalnya gue ada di luar atau apapun itu, gue tetap nelpon orang tua. Oke, sip, thank you. Gimana nih lo Grace? Homesick pasti ya. Bahkan aku juga sama sih kayak Peter, kayak tiap hari ada aja waktu untuk ngobrol sama orang tua. Bahkan ya aku selalu ngobrolnya di malam sih. Kebanyakannya paling sering itu di malam, kayak video call atau nelpon. Kayak aku bilang apa yang aku rasain hari ini, even itu hal kecil banget. Kalau misalnya ada yang buat aku senang, aku pasti cerita ke orang tua aku, karena cerita ke orang tua tuh bikin feeling kita tuh kayak merasa nyaman, dan kayak aku merasa aman aja gitu kalau aku bilang segala sesuatu yang udah aku jalanin selama hari itu ke orang tua aku, meskipun itu lewat HP atau meskipun lewat chat atau nelpon doang sih, Rai. Emang dasarnya aku juga suka cerita ya sama orang tua aku. Jadi kayak mama aku tuh jadi lo open banget gitu ya? ya? Iya, banget.
bahkan aku biasa oversharing ke orang tua aku kayak kalau yang nggak usah aku sharing ya aku sharing juga ke orang tua aku cerita juga ke mama aku. Jadi kayak mama aku tuh udah jadi best friend aku banget lah. Ih, seru. Jadi kayak udah tahu dalam luarnya aku kayak gimana. Ketika aku ke Bogor kayak aku ngerasa ada yang hilang sih karena biasanya kan aku cerita sama orang tua aku face to face ya. Jadi ini udah harus pakai video call atau pakai HP, pakai nelpon. Jadi kayak agak ada jarak sih sebenarnya di situ dan kayak sebenarnya ada yang berubah cuman kayak harus beradaptasi lagi dengan perubahan itu gitu. Tapi lo aman ya, maksudnya kayak kayaknya orang tua lo tuh gak khawatir gitu lo ngelepas lo karena lo tuh report tiap hari, bukan yang kayak anak hilang gitu lo kabarnya di ghosting orang tuanya karena udah asik ngerantau sama teman-temannya. Ada lah yang kayak gitu. Iya bener banget. Soalnya aku juga ada teman kok yang kayak gitu. Karena orang tua tuh kadang khawatir karena kita nggak ngabarin kan. Sebenarnya kalau kita ngabarin tuh oke-oke aja gitu. Iya bener banget, Rai. Kalau mental lo gimana nih? Kalau mental aku sebenarnya sangat-sangat sehat ya mental aku karena ada komunitas yang juga sangat-sangat suportif, entah itu teman aku, kepanitiaan. Jadi mereka tuh benar-benar suportif. Meskipun mereka ngasih kayak supportnya lewat HP atau pokoknya ngasih supportnya lewat chat aja, tapi kayak menurut aku dukungan sekecil apapun kalau itu bentuk encouragement itu benar-benar sangat berarti dan meaningful bagi aku. Jadi kan lo kebanyakan waktu lo sendiri gitu ya? Iya. Jadi pribadi yang mungkin lebih sering overthinking atau gimana gitu? Ada perbedaan gak sih? Iya bener banget sih, aku sering banget overthinking, apalagi kalau udah mau tidur. Cuman cara aku untuk gak overthinking ya aku sharing, aku cerita. Ya jadi kayak safety place aku itu kalau aku cerita ke orang, entah itu sahabat aku, entah itu ke orang tua aku. Jadi kayak itu tuh jadi safety place banget untuk aku. Menurut lo ya, lo kan jarak makin jauh nih sama orang tua lo gitu. Lo jadi lebih ini gak sih, jadi lebih deket gitu loh. Semakin jauh jarak kalian, terus semakin dekat hubungan kalian gitu loh. Bener gak sih yang kayak gitu tuh? Bener banget. Kalau dari aku sendiri, emang jarak itu membuat kita hubungan itu lebih erat ya, karena kayak kita saling merindukan dan jarak itu kalau menurut aku the learning goal yang aku dapat dari distance itu antara aku dan keluargaku adalah penerimaan, entah itu penerimaan tentang diri aku ataupun penerimaan tentang keluarga aku. Jarak itu sebenarnya mengajarkan aku pelajaran terbesarnya itu tentang penerimaan sih, Rai. Jadi kayak the big highlight-nya itu ya tentang penerimaan gitu. Ya, benar. Karena ini ya, waktu lo masih bareng sama orang tua lo gitu, lo tuh nggak ngerasa feel rindunya itu ya, lo nggak dapet gitu. Jadi yang bikin lo makin erat tuh lo mulai ngerasain kangen gitu-gitu ya. Bener banget. Ya, kalau lo gimana Apakah dengan jarak lo ngerasa jadi lebih dekat sama orang tua lo atau gimana? Karena kalau misalnya gue di Batam itu gue lebih sering ngobrol ya bersama nyokap. Nah, semenjak gue di Bogor, gue ngontrak jauh dari mereka, gue juga sekarang lebih sering ngobrol ke bokap gue. Semenjak gue di Bogor, gue mulai tuh untuk berusaha ngobrol juga lebih panjang bersama bokap gue. Jadi ya terbalaskan lah gitu perjuangan gue di sini. Nah sekarang gue mau tanya sesuatu yang lebih serius ke Grace sama Peter. Ada nggak sih di perantauan lo nih, ada nggak kejadian besar atau berarti buat lo berdua yang lo tuh dapat pelajaran dari hal itu gitu? Oke, jadi pelajaran berharga yang gue dapat sama di Bogor adalah jangan pernah bosan buat ngebantu teman lu pada gitu. Karena apa? Karena karma baiknya bakal baik lagi ke kalian. Tapi jangan berharap timbal balik itu tadi ya. Tapi Tuhan pasti ngasih kita itu. Nah, gue ngerasain itu banget karena alhamdulillah mungkin di sini posisi gue sebagai komti di SB 57. Gue juga mendapatkan teman-teman yang baik. Kemudian gue juga pas pertama kedatangan gue ke Bogor itu gue disambut dengan baik banget oleh mereka dan teman-teman di SB juga di sini hampir semua itu mau gitu menolong gue. Yes, gue bersyukur banget. Gimana nih? Aku setuju banget sama yang kata Peter tadi. Mungkin aku cuma menambahin kayak jangan lupa bersyukur in every condition in your life. Jangan lupa bersyukur. Kayak hari ini kamu dapat ini ya udah bersyukur aja akan hal itu gitu. Karena
Ketika kamu merasa bersyukur, ada happiness yang datang. Dan happiness itu yang buat kamu kayak, oke, I can through this day, aku bisa move on ke day baru gitu. Jadi kayak jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu membuat setiap aspek di dalam hidup kamu itu lebih positive vibes gitu. Terus kayak lo tuh mau ngasih tau apa nih buat teman-teman yang belum pernah ngerantau ke Bogor itu, hal-hal penting dan tips buat survive sebagai rantauers di Bogor tuh kayak gimana? Boleh dari Peter dulu kali ya. Oke, tips yang pertama, jangan pernah lupain orang tua. Itu yang pertama. Karena doa mereka itu yang bakal ngelancarin segala perjalanan kita di perantauan. Dan yang kedua juga, jangan pernah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang lu nggak butuh-butuh banget gitu. Karena FOMO ya. Jangan FOMO. Jangan takut lu ketinggalan sesuatu. Lu nggak akan ketinggalan sesuatu, bro. Lu di sini, lu fokus lu itu ya untuk kuliah, untuk belajar, untuk mencari relasi, bukan untuk mengejar sesuatu yang bukan tujuan utama lu di sini. Please belajar dengan benar, kuliah dengan benar, karena di sini orang tua lu ngebiayain lu susah. Okay, thank you Peter. Lo Grace gimana nih tips and trick buat teman-teman lo yang pada mau merantau? Aku juga setuju banget ya sama Peter yang kayak jangan pernah ngelupain orang tua itu emang itu harus banget itu mah harus banget. Nomor satu lah ya. Iya nomor 1 dan paling top lah di atas. Tapi kalau dari aku mau nambahin jangan sering-sering ngeluh jadi anak kos atau anak kontrakan, karena kalau kamu ngeluh itu bakalan mempengaruhi pola pikir kamu, mindset kamu. Jangan sering-sering ngeluh, jalanin dengan hati yang bersyukur gitu dari aku, Rai. Mungkin karena kalau ngeluh jadi berat gitu ya rasanya. Iya bener banget. Tapi kalau kamu jalanin dengan hati bersyukur, kamu pasti juga bakalan bisa ngelewatin itu. Oke, kita udah sampai di akhir banget nih teman-teman semua. Jadi thank you banget buat Peter dan Grace yang udah jadi narasumber kita di Markipot episode kali ini. Segitu aja. Gue mau bilang makasih banyak juga tadi buat teman-teman panitia yang udah pada bantuin Markipot ini jadi berjalan dengan lancar. Udah baik banget yang kita omongin, tips and trick dan juga sharing cerita-cerita kalian tentang kehidupan sebagai rantauers di Bogor. Nah, segitu aja semuanya teman-teman. Gue Raya pamit undur diri. Sampai jumpa di Markipot episode selanjutnya. Dadah!